Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam audit, yaitu subsequent events atau peristiwa setelah tanggal neraca. Studi kasus kita kali ini adalah PT Makmur Sejahtera, sebuah perusahaan fiktif yang akan membantu kita memahami bagaimana auditor menangani peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, tapi sebelum laporan itu secara resmi disahkan. Kenalin dulu ya, saya Igne Rupina dengan NIM 2393300426. Dan saya Merlin Justina Tavares dengan NIM 23.93.0402. Yuk, kita mulai dari konsep dasarnya. Dalam audit, tidak semua informasi penting tersedia tepat di tanggal akhir tahun buku. Kadang, setelah tanggal pelaporan, misalnya 31 Desember, ada peristiwa yang terjadi yang bisa berdampak besar terhadap laporan keuangan. Nah, peristiwa inilah yang kita sebut sebagai subsequent events. Berdasarkan PSA 560, subsequent events adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2024 dan tanggal otorisasi laporan keuangan 20 Februari 2025. Subsequent events ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Adjusting events ini adalah peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang sudah ada pada tanggal laporan keuangan. Karena relevan, maka laporan keuangan harus disesuaikan. 2. Non-adjusting events kalau yang ini adalah peristiwa yang mencerminkan kondisi setelah tanggal neraca. Laporan keuangan tidak perlu disesuaikan, tapi harus diungkapkan jika peristiwa itu bersifat material atau signifikan. PT Makmur Sejahtera sedang diaudit untuk laporan keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan laporan keuangan itu direncanakan disahkan pada 20 Februari 2025. Selama periode itu, terjadi 3 peristiwa penting. Yuk, kita bahas satu persatu. Peristiwa 1. Pelanggan pilot 10 Januari 2025 pelanggan utama PT Makmur Sejahtera dinyatakan pilot dan nilai piutangnya sebesar Rp500 juta. Ini termasuk adjusting event, karena walaupun pilotnya diumumkan setelah tanggal neraca, kemungkinan besar kondisi keuangan pelanggan sudah memburuk sebelum 31 Desember 2024. Maka, auditor harus menyesuaikan laporan keuangan dan mengakui kerugian penurunan nilai piutang pada laporan tahun 2024. Peristiwa 2. Kebakaran gudang, 15 Januari 2025 terjadi kebakaran di salah satu gudang yang menyebabkan kerusakan persediaan senilai Rp800 juta. Ini adalah non-adjusting event, karena kejadiannya setelah tanggal neraca dan bersifat mendadak atau tidak dapat diprediksi, jadi tidak perlu disesuaikan dalam laporan keuangan 2024, namun harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan karena kerugiannya material. Peristiwa 3. Kontrak ekspor 5 Februari 2025 perusahaan menandatangani kontrak ekspor baru senilai Rp2 miliar. Ini juga merupakan non-adjusting event karena kontraknya terjadi setelah tanggal neraca dan tidak mencerminkan kondisi yang ada sebelum 31 Desember 2024, meskipun tidak memengaruhi angka dalam laporan keuangan 2024. Peristiwa ini penting untuk masa depan perusahaan, sehingga perlu diungkapkan demi transparansi informasi bagi pengguna laporan keuangan. Untuk menangani peristiwa setelah tanggal neraca, auditor harus melakukan prosedur-prosedur berikut: inquiry kepada manajemen, menanyakan apakah ada peristiwa penting yang terjadi, menelaah dokumen seperti notulen rapat, kontrak baru, dan korespondensi hukum, memeriksa dokumen pendukung, misalnya laporan kebakaran atau perjanjian kontrak ekspor, mengevaluasi apakah peristiwa tersebut memerlukan penyesuaian atau cukup diungkapkan, mendapatkan surat representasi, yaitu pernyataan tertulis dari manajemen bahwa semua peristiwa material telah diinformasikan ke auditor. Contoh pengungkapan untuk kebakaran gudang, pada 15 Januari 2025,
terjadi kebakaran di gudang yang menyebabkan kerusakan persediaan senilai 800 juta rupiah. Kejadian ini tidak memengaruhi kondisi keuangan per 31 Desember 2024, namun diungkapkan untuk tujuan transparansi. Dan untuk kontrak ekspor, pada 5 Februari 2025, perusahaan menandatangani kontrak ekspor senilai 2 miliar rupiah. Penjualan akan dimulai Maret 2025. Peristiwa ini tidak mempengaruhi laporan keuangan 2024 namun dianggap signifikan dan diungkapkan. Surat representasi dari manajemen bisa memuat pernyataan seperti ini. Kami menyatakan bahwa seluruh subsequent events material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan hingga 20 Februari 2025 telah kami sampaikan kepada auditor, termasuk informasi terkait pelanggan yang pilot, kebakaran gudang, dan kontrak ekspor. Sebelum laporan diselesaikan, auditor wajib mengevaluasi semua peristiwa setelah tanggal neraca hingga tanggal otorisasi, menentukan apakah perlu penyesuaian atau pengungkapan, mendokumentasikan prosedur dan pertimbangan audit, memastikan bahwa surat representasi telah ditandatangani oleh manajemen. Jadi, memahami subsequent event sangat penting agar laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar dan tidak menyesatkan pengguna laporan. Ingat, kalau peristiwa itu memberi bukti kondisi yang sudah ada, maka itu adjusting event dan angka-angka laporan keuangan harus disesuaikan. Tapi kalau itu peristiwa baru yang terjadi setelah tanggal neraca, maka itu non-adjusting event dan cukup diungkapkan jika material. Peran auditor sangat penting di sini, karena mereka harus profesional dalam menilai dampak peristiwa terhadap laporan keuangan dan memastikan transparansi informasi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk pemahaman kalian tentang audit, khususnya tentang subsequent events. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka konten edukatif seperti ini. Sampai jumpa.